Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aros, selamat pagi Pak Supriyatna. Pada hari ini saya ingin melakukan wawancara pasca observasi. Uh, Perkenalkan, nama saya Iriati Nafia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 10 Jakarta. Di sini saya tidak sendiri, saya ada didampingi oleh Bapak Nur Rahman, adalah guru produktif rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 10 Jakarta, dan juga didampingi oleh Bapak Supriyatna, PP Angkatan 9 dari calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian seperti yang kemarin sudah saya informasikan ya Pak, kemarin kita ada wawancara pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi ke dalam kelas, kemudian langkah selanjutnya adalah saya melakukan wawancara pasca observasi. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi hasil pembelajaran yang Bapak lakukan selama waktu di observasi. Baik Pak Roh, untuk memulai wawancara pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab ya Pak. Ya Bu. Baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak waktu dilaksanakan observasi supervisi kelas? Perasaan saya waktu diobservasi yang pertama mungkin lega karena dari sebelum observasi kita sudah mempersiapkan dari tujuan pembelajaran, terus RPP berdiferensiasi, semuanya kita sudah siapkan. Jadi ketika dilakukan observasi mungkin saya merasa siap untuk diobservasi gitu, dan itu perasaan saya sih senang seperti itu. Baik. Jadi intinya dengan dilakukannya observasi ini ada keinginan-keinginan untuk ada perubahan-perubahan ya Pak. Oke. Baik Pak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil? Kalau area pengembangan yang saya tuju adalah di area pengetahuan dan keterampilan, karena saya guru produktif. Dari pengetahuan yang kemarin saya sampaikan, dari segi pengetahuan secara teori itu saya menjelaskan materinya dengan menggunakan PDF yang sudah saya buat, sedangkan untuk segi praktek kita mengadakan praktek untuk dengan metode problem based learning. Jadi anak diminta untuk mengerjakan suatu masalah untuk menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok, seperti itu. Ya, baik Pak. Menurut Bapak, kendala apa saja yang dialami pada pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Kendala-kendala sih ada beberapa yang mungkin yang saya lihat menurut saya memang perlu diperbaiki. Kendalanya adalah yang berkaitan dengan media pembelajaran. Mungkin di sini media pembelajaran yang saya gunakan saya mungkin akan perbaiki lebih interaktif lagi, karena selama ini mungkin media pembelajaran saya yang berupa PDF itu mungkin kurang bisa anak-anak kurang bisa mencerna dengan lebih baik gitu. Jadi nanti mungkin kita menggunakan media pembelajaran yang mungkin lebih interaktif dan sehingga anak-anak itu bisa lebih tertarik. Kenapa bisa kendala-kendala itu bisa terjadi Pak? Yang pertama sih kendala itu pertama mungkin karena waktu yang kita untuk membuat modul pembelajaran atau media pembelajaran itu memang kurang maksimal. Jadi mungkin di sini kita menggunakan media pembelajaran yang memang sudah umum digunakan, yaitu dengan menggunakan PDF, dengan menggunakan video tutorial. Tapi di sini mungkin kendala itu mungkin kita akan bisa atasi mungkin dengan membuat media pembelajaran yang lebih interaktif. Bagaimana rencana pembelajaran ke depannya Pak? Pembelajaran ke depannya diharapkan mungkin saya nanti di kelas bisa lebih mengoptimalkan kelas ya, dengan istilahnya dengan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang memang sudah ditentukan, dan media pembelajaran yang saya gunakan lebih interaktif lagi seperti itu. Jadi anak-anak akan merespon, akan menangkap materi saya dengan lebih baik lagi. Oh begitu ya Pak.
Mudah-mudahan pembelajaran ke depan jadi lebih baik lagi. Saya tunggu perubahan-perubahan yang ingin Bapak lakukan. Kemudian kapan akan diperbaiki dari hasil observasi yang sudah Bapak lakukan? Untuk waktu mungkin di sini lagi mendekati ujian, ya ini kelas 12 lagi ujian semester, kemungkinan saya akan melakukan perbaikan nanti setelah ujian ini, dan mungkin nanti di kelas 11 untuk implementasi, dan itu mungkin di bulan April seperti itu ya. Gitu ya Pak. Saya tunggu perubahan-perubahannya ya Pak untuk pembelajaran yang lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Aro atas wawancara pasca observasi. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Pak Supriyatna tentang kegiatan wawancara pasca observasi ini. Ya, terima kasih Bu Ana. Pak Arok ya sudah melakukan pasca ya. Jadi di sini ada 3 kriteria dan 8 poin yang harus dicapai pada saat melakukan pasca observasi. Prinsip coaching itu kan ada 3, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini ada yang kemitraan itu, yang pertama tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, ya kan? Kemudian tidak menggurui atau memberikan saran nasihat kepada rekan, dan tadi tidak terlihat, jadi berarti sudah benar ya. Kemudian percakapan 2 arah, rekan sejawat sudah pasti kan, ada dialog. Kemudian mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya, sudah dilakukan juga. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Tadi kan sudah digali kan, terus Pak Arok juga menyampaikan bahwa selama ini kalau memakai PDF kurang menarik gitu, ya terserah mau dirubah menjadi apa, berarti sudah menemukan ininya juga kan, menemukan solusinya. Nah, kemudian percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Tadi apa ya yang itunya, tindak lanjutnya tadi apa? Untuk kedepannya menggunakan. Nah, ya betul. Berarti sudah ada rencana tindak lanjut. Kemudian tindak lanjutnya bukan Bu ini ya, sudah benar tadi Pak ini yang menyampaikan harus yang di coach gitu. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi kalau hanya tadi melakukan 1 dan 2, poinnya 1. Kalau sampai 1, 2, 3, 4, poinnya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poinnya 3. Kalau semuanya poinnya 8. Itu kriterianya, penilaiannya begitu. Itu nanti berlaku juga misalnya Bapak biasanya ya, itu wakil kan. Nah, biasanya nanti supervisi kelas yang yang dilakukan untuk PMM, nggak mungkin kan kepala sekolah udah bikin tim belum Bu? Gitu. Belum ya? Apa mau menilai sendiri? Kalau saya bikin tim. Jadi semua wakil saya libatkan, kemudian guru penggerak yang sudah lulus saya gerakkan untuk mensupervisi. Biasanya sih bikin tim Pak. Bikin tim, ada wakil juga, Bu Yuning ada wakil, kemudian tapi tetap gini, nanti diusulkan ke Bu Yuning. Jadi supervisor itu bikin aja 2, kita yang utama, jadi ada supervisor 1, 2. Yang 1 itu kita semua nih, kepala sekolah semua. Nah, ini ada pendampingnya, misalnya Bu Ana berapa guru, Pak Aro berapa guru gitu misalnya kan. Nah, walaupun nanti begitu yang masuk yang kedua, tapi kita harus ada absennya karena kepala sekolah itu nanti harus mengunggah absen supervisi, absen sama foto-fotonya. Jadi kemarin baru pertama kali jalan hari Senin kemarin 3. Saya hanya masuk 1 karena terus berangkat bimbingan kan, jadi 1. Jadi kebetulan kemarin jatahnya Pak Bara, mantan kepala sekolah 53 kan, yang saya minta tolong. Jadi mensupervisi 3, tapi tetap nanti berita acaranya itu ada supervisor 1, supervisor 2, dan itu ininya itu yang saya pakai jurnal itu tadi, peran, kemudian instrumen supervisi sama pasca, itu yang dipakai untuk mereka. Makanya kemarin waktu sebelum mulai sudah saya sosialisasikan bahwa itu yang dipakai, walaupun
Dari kementerian juga ada kan, cuman kalau dari kementerian itu sudah dipilih, misalnya yang konsentrasinya hanya disiplin positif, ya udah hanya itu aja, nggak semua. Tapi kalau yang ini kemarin saya lakukan semua, nanti tinggal milihin aja, oh disiplin positif bagian ini, bagian ini. Kan ada beberapa kan ada disiplin positif, kemudian apa keaktifan kelas, terus apa gitu yang ada kriterianya. Nah, yang di supervisi itu hanya salah satu, nggak semua. Dan diunggah ke PMM itu bukan RPP setahun, tapi RPP yang mau sampai observasi doang. Jadi kalau misalnya waktunya hanya 2 kali 45 menit, ya berarti RPP hanya itu aja. Jadi nanti kan ini jadi pelaku nih hari Kamis. Jadi kira-kira gitu Pak. Jadi nanti kriterianya itu seperti Bu Ana tadi menggali, kemudian dipancing, jangan Bu Ana yang membuat kesimpulan. Jadi kalau tadi kan yang membuat kesimpulan dia nanti gantian, nanti siapa Bu Ana kan, nanti harus membuat kesimpulan. Jadi prinsip coach kita hanya apa ya, kayak teman bicara, kalaupun ada masalah ya yang kita nggak boleh memberikan saran, tidak boleh memberikan solusi, tapi suruh nyari sendiri gitu lah. Nah, yang paling gampang memang supervisi itu di pembelajaran, sudah pasti kita tahu lah ininya. Cuman kalau nanti coachnya itu kayak saya misalnya lagi mau nge-coach ini yang orang-orang yang terlambat apa segala macam, nah itu bisa berlangsungnya bisa panjang kali lebar itu, karena kan alasannya banyak. Karena kan tempat saya ada yang kemarin saya Desember itu mem-BAP 2 orang di tempat saya itu, yang kurang apa ya, kurang dia keadilannya kurang. Itu barangkali cukup. Terima kasih kepada Bapak Supriyatna yang sudah memberikan tanggapan dan saran-saran untuk kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih kepada Pak Supriyatna, terima kasih kepada Pak Arlo yang sudah melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.